Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberi hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak hingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak selalu apa yang kita lakukan dengan benar mendapat dukungan orang lain. Mungkin beberapa orang tidak mengerti, tidak sepakat, atau tidak menyukainya. Apakah kita perlu memberi penjelasan pada mereka? Dalam kutipan hari ini, kita melihat sikap murid-murid Yohanes yang menyaksikan tindakan Yesus. Mereka tidak terlalu mengerti alasan berpuasa, atau mereka berpuasa karena mengikuti kebiasaan orang-orang Farisi. Yesus memberi jawaban pada mereka bahwa puasa yang sesungguhnya didasarkan atas perasaan duka cita atau kesusahan hati, bukan karena ritus dan kewajiban agama semata. Saudara, sebagaimana Yesus menjawab, kita seharusnya juga memberikan jawaban yang penuh hikmat berdasarkan pada kebenaran firman atas pertanyaan atau pertentangan yang kita hadapi. Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman." Oleh sebab itu sebaiknya kita belajar melakukan firman Tuhan secara serius agar lebih benar dan berhikmat dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan pada kita. Allah memberikan hikmat pada orang yang sungguh-sungguh mencari hikmat darinya. Firman Allah jauh lebih berharga daripada emas dan permata yang paling mahal sekalipun. Mari kita memohon dan mencari hikmat darinya agar perkataan kita pun penuh hikmat Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melihat bahwa murid Yesus tidak melakukan puasa, maka orang-orang Farisi menegur murid Yesus dengan berkata, "Kami dan orang Farisi sudah berpuasa, tetapi mengapa murid-Mu tidak?" Murid-murid Yohanes tidak dapat menerima bahwa mereka telah melakukan kewajiban puasa, sementara murid Yesus tidak. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Yesus mengharapkan orang percaya berpuasa setelah dia kembali ke surga. Masa ini adalah masa ketidakhadiran, yaitu dari saat kenaikannya ke surga sampai kedatangannya kembali.
gereja menantikan kedatangan kembali mempelai laki-laki. Dengan ini kita dapat memahami bahwa tujuan orang berpuasa ialah agar mereka dapat mendekatkan diri bersatu dengan Yesus. Jika seseorang sudah bersatu dengan Yesus, maka dia tidak perlu lagi berpuasa. Tetapi akan tiba waktunya bahwa mempelai akan diambil daripadamu. Maka pada waktu itulah kamu harus berpuasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puasa adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa kita dan demi mendoakan keselamatan kita. Maka puasa bukanlah penampilan yang ditunjukkan agar terlihat dekat dengan Tuhan. Namun puasa adalah pertobatan batin dan penyangkalan diri, tidak terpaku pada apa yang dimakan dan kapan boleh makan. Dalam firman-Nya hari ini, Yesus ingin puasa yang kita lakukan hendaknya dijalankan dengan tulus, bukan karena paksaan. Dan jika kita melihat orang lain tidak berpuasa, hendaknya kita mengajak mereka. Maka apapun yang kita lakukan, hendaknya kita sadari untuk menjadikan hidup kita lebih suci, dekat dengan Yesus, dan kelak beroleh hidup bahagia bersamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja merayakan pesta Santo Maria Goretti, seorang martir yang memperjuangkan kesucian dan keperawanan dirinya dengan berani, walaupun harus menghadapi kematian yang mengerikan. Mari kita belajar pada Maria Goretti yang memberikan pengampunan pada Alessandro, pria yang melakukan kejahatan padanya. Santa yang memperjuangkan kesucian hingga akhir hayatnya untuk bersatu dengan Yesus Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, jamalah dan baharuilah diri kami. Bentuklah diri kami agar bisa menjadi kantong baru bagi limpahan dan kekuatan anggur kasih-Mu yang tanpa batas. Kami hantar doa ini dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.